perang sama pihak asing itu. Jangan bang, tolong ale. Ini hidup mereka bang, tolong ale. Ini semua hidup mereka. Banyak yang berubah dalam kehidupan warga dusun Gunung Hasahatan, Sipirok, Tapanuli Selatan. Tak ada lagi demonstrasi. Warga berangsur tenang setelah lahan mereka dibeli dan mereka dipekerjakan North Sumatra Hydro Energy atau NSHE, perusahaan pengembang proyek PLTA Batang Toru. Namun sikap Juntak tak berubah. Ia tetap menolak tawaran kerja di perusahaan. Meski pada akhirnya, Juntak menjual juga sebagian lahan miliknya. Kalau saya menitiskan air mata, Pak. Karena saya lahir di sini, udah berumur saya 46 lebih, menjalani 47. Loh, hilangnya ini peninggalan nenek moyang kami. Di situ Pak, karena saya menitiskan air mata. Karena merasa, apa nanti sejarah anak kami? PLTA ini dibangun di area ekosistem Batang Toru. Salah satu hutan yang tersisa di Sumatera ini, luasnya hanya 120-an ribu hektar. Hutan ini merupakan rumah bagi spesies langka yang terancam punah. Di antaranya, harimau Sumatera, beruang madu, tapir, dan orang utan Tapanuli atau Pongo tapanuliensis. Habitat yang masih tersisa hanya 2,5% dari area hidup orang utan Tapanuli pada 130 tahun lalu, atau menyusut dari 14.000 km persegi pada 1890 menjadi 1.000 km persegi saja pada 2016. Pembangunan PLTA dicetuskan pada 2012 dengan desain awal 200-an megawatt. Kala itu, produksi listrik di Sumatera Utara tak sebanding dengan kebutuhan. Pada 2013, elektrifikasi Sumatera Utara hanya 87,34%. PLN merilis, pada 2014, kebutuhan listrik mencapai 1.655 megawatt, sedangkan ketersediaan listrik 1.376 megawatt, atau defisit 279 megawatt. Pemadaman bergilir pun terjadi. Pemerintah sampai harus menyewa pembangkit listrik terapung dari Turki untuk menambal defisit. Pada 2013, Don Rizal, dosen kehutanan Universitas Sumatera Utara, dilibatkan untuk melakukan analisis dampak lingkungan pembangunan PLTA terhadap keanekaragaman hayati Batang Toru. Saat itu, orang utan Tapanuli masih menjadi bagian dari spesies orang utan Sumatera. Kemudian kapasitas PLTA naik menjadi 510 megawatt dan menjadi bagian proyek nasional percepatan pembangunan listrik 35.000 megawatt. PLTA Batang Toru dibangun dengan membuka lahan seluas 121 hektar. Rinciannya, bangunan 55 hektar, area genangan atau bendungan 66 hektar. Don Rizal meyakini kerusakan ekosistem Batang Toru semakin besar seiring kenaikan kapasitas ini. Proyek juga membelah hutan sepanjang 12 km untuk membuat jalan dengan lebar antara 6 sampai 10 meter. Jalan ini membuka kanopi hutan sehingga memutus jalur pergerakan orang utan dari blok timur ke barat. Lahan yang dibuka untuk proyek ini memang hanya 0,07% dari luas keseluruhan ekosistem Batang Toru. Namun, lokasi ini adalah titik kritisnya. Nah, kalau ini putus, nah tentu ini akan meningkatkan tingkat ancaman kepunahan itu. Meskipun hitungannya bukan 1-2 tahun, tapi ada dalam jangka panjang, ya. Kenapa misalnya pencucian genetik terjadi? Kenapa? Karena kawin sesama keluarga begitu ya, karena semakin dekat di situ. Pada 2017, populasi orang utan Tapanuli diperkirakan kurang dari 800 individu. Penelitian lain bahkan menyebut antara 495 sampai 577 individu saja, yang berarti orang utan Tapanuli merupakan spesies kera besar paling langka dan terancam punah. Setelah itu Don Rizal tak lagi dipakai. Dia menduga dirinya dianggap tak sejalan dengan laju proyek ini. Don Rizal kemudian menjadi salah satu orang yang menolak keras pembangunan PLTA Batang Toru. PLTA Batang Toru mulai dibangun NSHE pada 2016. Biaya pembangunan proyek mencapai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 23,7 triliun rupiah.
Dengan kapasitasnya 510 MW, proyek ini lantas masuk program percepatan listrik pemerintah. PLTA ditargetkan rampung pada 2022, namun target meleset. Problem utamanya adalah isu lingkungan dan ketiadaan uang untuk membiayai proyek. Sejumlah lembaga pembiayaan menolak membiayai proyek tersebut. Aktivis lingkungan kencang menyuarakan dampak buruk proyek ini. Bank of China, lembaga keuangan swasta Tiongkok, adalah salah satu lembaga pemberi piutang yang mundur. Dikutip dari laman resminya, Bank of China batal membiayai proyek ini karena isu lingkungan. Proyek pun goyah. Pada 2017, perusahaan listrik negara atau PLN mengutus cucu usahanya, Pembangkit Jawa Bali Investment atau PJBI, untuk menyuntikkan dana ke PT NSHE sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan menyimpulkan, PLN tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam mengikutsertakan anak usahanya, Pembangkit Jawa Bali atau PJB, pada PLTA Batang Toru. PJB kemudian mengutus anak perusahaannya, PJB Investment atau PJBI. PJBI menolak permohonan wawancara CNN Indonesia, sedangkan PLN hanya mau memberikan jawaban tertulis dan enggan melakukan wawancara tatap muka. Perusahaan setrum plat merah itu mengklaim keikutsertaan PJBI disetujui rapat umum pemegang saham pada 30 Desember 2016. Berdasarkan dokumen administrasi hukum umum atau AHU, hingga 2022, PJBI menguasai lebih dari 1.400.000 lembar saham atau senilai lebih dari 1,4 triliun rupiah. Dua pemegang saham mayoritas lainnya adalah Dharma Hydro Nusantara dengan 2,2 triliun rupiah dan Fair East Green Energy dengan 1,2 triliun rupiah. Ancaman terhadap orang utan Tapanuli membuat Walhi Sumatera Utara menggugat izin lingkungan PT NSHE pertengahan 2018. Diselimuti berbagai drama, eskalasi ancaman dan intimidasi meningkat pasca gugatan Walhi. Sampai kemudian, pada 6 Oktober 2019, Golfried Siregar, aktivis Walhi Sumatera Utara yang juga penggugat PLTA Batang Toru, ditemukan tewas. Polisi menyimpulkan Golfried tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun bagi rekan seperjuangannya, kematian Golfried berkaitan dengan sikapnya pada proyek PLTA. Kami menduga itu tidak kecelakaan, itu dicelakai, dan kami menduga memang pasti ada hubungannya dengan yang kami advokasi pada saat itu. Segala cara dilakukan untuk meloloskan proyek ini. Menurut On Rizal, salah satunya adalah pemalsuan tanda tangannya. Tanda tangan On Rizal dipalsukan dalam Adendum AMDAL 2016. AMDAL ini menjadi bukti di persidangan, namun hakim mengabaikannya. Sudah 4 kali selama November 2022, orang utan Tapanuli masuk ke kebun Mas Riani Aritonang. Ratusan buah durian milik warga desa Bulu Mario, Sipirok, Tapanuli Selatan itu habis dimakan. Kapan Ibu terakhir lihat orang Terakhir lihat udah ada sebulan lah Pak. Nah, di mana Ibu? Coba diceritakan Ibu. itu di ujung sana. Lari dia ke aren itu. Udah itu pergi dia ke sana.
Berapa Bu buahnya yang diambil sama dia? Kalau buahnya yang diambil utuh lah semua Pak. Bisa diperkirakan adalah ini 3,5, 350. Ada yang membuatnya gusar. Kini ia lebih sering melihat orang utan yang selama ini jarang terlihat. Apalagi orang utan Tapanuli semakin berani dan tak takut lagi ketika diusir. Warga desa ini mengatakan, kondisi ini terjadi sejak adanya aktivitas proyek PLTA dan kuari atau penambangan terbuka untuk suplai material PLTA Batang Toru. Ada perubahan pada perilaku orang utan Tapanuli. Kini apa saja mereka makan, termasuk sadapan pohon aren. Sebelum ada tambang ini, ataupun PLTA itu, dulu nggak terlalu sering kelihatan. Tapi sekarang malah sering muncul. Jangankan orang hutan, malah harimau pun udah berhadapan sama orang pun udah pernah gitu. Dulu nggak pernah itu. Orang hutan paling kita dulu kelihatan diusir langsung pergi. Bedanya sekarang diusir malah dilemparnya kita. Iya kan? Sebaliknya, warga di desa Aik Batangpaya, lokasi utama proyek PLTA, mengaku sudah hampir 4 tahun tak melihat orang utan Tapanuli. Karena dulu sekali seminggu itu tetap kita jumpa di jalan itu. Ini kita mau rindu pun melihatnya, ya biarpun masyarakat itu ada yang takut. Kalau sekarang nggak, kayak saya lah, nggak pernah saya lihat lagi. Ledakan demi ledakan bergema setiap hari memecah kesunyian hutan Batang Toru sekaligus menimbulkan ketakutan bagi warga sekitar. Pada Desember 2022, tercatat 2 kali orang utan masuk desa Bulu Mario. Orang utan ini diduga berasal dari desa Aik Batangpaya. Situasi ini membuktikan aktivitas proyek PLTA memicu dan memperluas wilayah konflik orang utan Tapanuli dengan manusia karena rusaknya habitat. Desa Bulu Mario ada di sekitar kawasan habitat 24 individu orang utan di klaster selatan. Saat berkunjung ke desa Aik Batangpaya pada awal Desember 2022, saya mendengar 2 kali dentuman bom dalam kurun waktu 1 jam saja. Bom digunakan untuk menghancurkan batuan gunung di lokasi terowongan PLTA dan kuari. Kalau batu tadi yang kutunjukkan sebesar ini pas jatuh di pondok kita ataupun pas kita duduk di situ, ya juga bahaya kan Pak. Dari berbagai informasi dan laporan warga, pada 2022 saja, setidaknya terjadi 9 konflik orang utan dengan masyarakat. 5 diantaranya bahkan sampai proses evakuasi. Warga lah yang menanggung semua risiko rusaknya ekosistem orang utan karena aktivitas proyek PLTA. Tidak ada ganti rugi dari pemerintah untuk warga. Saat ini, cukup sulit bagi saya mewawancarai aktivis dan peneliti konservasi, terutama yang berbicara soal orang utan Tapanuli. Mereka takut berkomentar karena tidak ingin membuat masalah dengan pemerintah Indonesia. Ada ancaman-ancaman yang mereka dapatkan baik secara pribadi dideportasi pada saat itu, dan ada juga ancaman tidak bisa lagi beraktivitas di Indonesia dan akan melakukan audit dan segala macamnya, yang akhirnya membuat mereka itu akhirnya menyerah dan memilih untuk tidak lagi satu barisan dengan kita untuk melakukan advokasi terhadap pembangunan itu. Dari sisi kebencanaan, berbagai hasil kajian menunjukkan PLTA ini dibangun di wilayah sesar aktif Sumatera, khususnya segmen Toru. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut sesar Toru memiliki tingkat seismisitas aktif. Sejarah mencatat gempa besar pernah terjadi pada 1916 dengan kekuatan 6,8 magnitudo. Bertolak belakang dengan catatan sejarah ini, dalam video milik pengelola PLTA Batang Toru disebut gempa di lokasi dam atau bendungan tidak lebih dari 2 magnitudo dan tidak terasa oleh manusia. Mereka berani memastikan dam PLTA yang dibangun tidak boleh rusak akibat bencana alam, termasuk gempa. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ditemukan tewas. Namun seiring klaim tersebut, sederet kasus kecelakaan yang menelan korban jiwa terjadi di lokasi proyek. Salah satu sebabnya adalah labilnya tanah yang memicu longsor. Longsor pada Mei 2021 bahkan memakan 13 korban jiwa. Aktivitas kegempaan membuat tanah di kawasan ini menjadi labil. Risiko bertambah dengan aktivitas proyek, terutama peledakan oleh perusahaan pengembang PLTA.
Agustus 2022, seorang pekerja asal Tiongkok dan 2 pekerja lokal tewas tertimbun longsor. Kemudian pada November, kecelakaan kerja kembali terjadi dan menewaskan seorang pekerja asal Tiongkok. PLTA ini memiliki bendungan atau dam dengan tinggi 72 meter dan luas 66 hektar. Bendungan mampu menampung air sebanyak 3,89 juta meter kubik. Air sungai Batang Toru dibendung selama 18 jam dan dialirkan ke terowongan untuk menggerakkan turbin selama 6 jam. Jadi masyarakat juga harus diketahui bahwa di situ dilewati sesar dan kemudian bagaimana cara evakuasi dan lain sebagainya. Dan itu harus dilatih terus-menerus. Jadi mereka misalnya terjadi accident apa gitu, ada gempa dan lain sebagainya, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dibangun di kawasan sesar aktif, bendungan PLTA Batang Toru termasuk bangunan dengan kelas risiko 4 atau ekstrim. Lalu, apa yang terjadi jika bendungan ini jebol dan menciptakan air bah yang menyapu semua yang dilintasinya? Baik perusahaan maupun pemerintah tidak memiliki mitigasi risiko di situasi itu. AMDAL ini hanya mengkaji dampak proyek terhadap lingkungan. Tetapi dampak dari lingkungan terhadap proyek dia tidak kaji. Padahal itulah yang paling berbahaya. Kalau benak dan warga masyarakat kami, efeknya pun memang belum tahu kami, ataupun manfaatnya belum tahu, tapi ada kekhawatiran penggunaan sungai itu apakah jadi nanti permukaannya naik ataupun kemana, kita juga belum tahu karena nggak ada sosialisasinya untuk kami. Kami sebagai masyarakat berpikir PLTA itu menahan air, tentu sungai ini agak kecil. Nah, ketika PLTA nanti setelah beroperasi mengeluarkan debit air, ya mungkin sungai ini mungkin agak membesar, meninggi. Ya kalau bantaran sungai yang jebol itu nggak ditutup, ya masuk juga lah kemari. Nggak boleh ada pertanyaan macam-macam dong. Karena kita perang sama pihak asing itu. Itu pertarungan. PLTA Batang Toru dinilai sejumlah kalangan sudah kehilangan makna ramah lingkungannya. Pasalnya, keberadaan proyek ini malah meningkatkan tekanan terhadap ekosistem Batang Toru yang kaya keanekaragaman hayati. Sejak 2017, Sumatera Utara sudah surplus listrik. Sementara PLTA tersebut didesain untuk menambal kekurangan listrik yang terjadi sebelumnya, yakni 2012 sampai 2014. Pada 2020, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat tingkat elektrifikasi di provinsi ini mencapai 99,99%. PLN merilis pada tahun yang sama, Provinsi Sumatera Utara memiliki total kapasitas daya mampu sebesar 3.056 MW dengan beban puncak 1.831 MW. Bahkan sebagian daya sebesar 143 MW dikirim ke Aceh. Sedangkan daya cadangan mencapai 1.346 MW. PLTA Batang Toru membuat surplus listrik semakin besar. Menurut catatan The Institute for Energy Economic and Financial Analysis atau IEEFA sampai 2023, listrik terbuang mencapai 7,4 gigawatt. Dalam kontrak perjanjian pembelian listrik produksi PLTA Batang Toru, PLN
kena tarif 12,8 sen dolar Amerika per kWh-nya. Angka ini lebih tinggi dari batas harga yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan atau EBT untuk penyedia tenaga listrik. Dalam Perpres diatur, PLTA berkapasitas di atas 100 MW dipatok harga tertinggi 6,74 sen per kWh kali F untuk tahun pertama sampai 10 tahun. Sementara tahun ke-11 sampai 30 tahun, tarifnya lebih murah, yakni sekitar 4,21 sen per kWh-nya. Harga listrik PLTA Batang Toru bahkan jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri ESDM. Tarif tertinggi di Sumatera dipatok 8,98 sen per kWh-nya. Ada 3 jenis pembangkit listrik. Pertama, baseload atau pemasok listrik utama. Kemudian follower yang membantu pembangkit baseload. PLTA Batang Toru adalah pembangkit peaker yang fungsinya memasok listrik pada saat beban puncak atau tertinggi. Sekali lagi, melalui jawaban tertulisnya, PLN mengklaim pihaknya sudah mengacu pada persetujuan dari Kementerian ESDM. Sedangkan PT PJBI kembali menolak permohonan wawancara. BPK menemukan PLTA peaker seperti PLTA Batang Toru malah menimbulkan ketidakhematan, sehingga ada potensi kelebihan bayar dan membuat PLN merugi. BPK merujuk pada 2 PLTA peaker, yakni Merangin dan Poso. Menurut hitungan BPK, ketidakhematan PLTA Poso mencapai lebih dari 6,5 triliun rupiah selama masa kontrak. Potensi ketidakhematan PLTA Merangin bahkan lebih besar, mencapai lebih dari 15,5 triliun rupiah selama masa kontrak. Kerugian negara di depan mata. Pemerintah semestinya juga memberikan perhatian serius terhadap temuan BPK ini, karena ini menunjukkan permasalahan-permasalahan lainnya dalam tata kelola PLN. Dan berkali-kali dalam audit ini juga disebutkan ada potensi kerugian bagi PLN. Menurut Egy, ada yang janggal pada penunjukan langsung perusahaan dalam proyek ini. Egy berpendapat, penting mengungkap siapa pihak yang paling diuntungkan atau ultimate beneficial owner dalam proyek ini. Dari dokumen BPK diketahui, dalam prakualifikasi, penawaran diajukan oleh perusahaan konsorsium yang beranggotakan 2 perusahaan pada 31 Juli 2015. Kedua perusahaan itu adalah Far East Green Energy atau VG dengan komposisi kepemilikan 90% dan PT Dharma Hydro Nusantara atau DHN dengan 10%. Kedua perusahaan itu merupakan pemegang saham PT North Sumatra Hydro Energy atau NSHE. Namun cukup sulit bagi saya menemukan rekam jejak perusahaan ini dalam dunia hydropower. Padahal, perusahaan yang berdiri sejak 2008 itu ditunjuk langsung oleh PLN untuk menggarap PLTA Batang Toru. Pengajuan penawaran mereka dilakukan pada akhir Juli 2015 dan disetujui PLN pada 10 Agustus 2015. Ketika saya menelusuri dokumen administrasi hukum atau AHU, muncul nama Anton Sugiono, seorang warga negara Indonesia sebagai komisaris NSHE. Namun AHU tertanggal 21 Oktober 2021 tidak ada lagi nama Anton. Namun, berdasarkan dokumen AKRA atau AHU versi pemerintah Singapura tertanggal 14 Oktober 2021, Anton merupakan bagian dari Far East Green Energy atau VG. Saat ini, VG adalah pemegang saham terbesar kedua di NSHE. Selain itu, VG ternyata masih memiliki saham di PT Dharma Hydro Nusantara atau DHN, pemegang saham mayoritas di NSHE. Bahkan bisa dikatakan, VG adalah pemilik DHN melalui anak usahanya Asia Econo Energy Development yang berbasis di Singapura. Kami sudah mengajukan permohonan wawancara untuk mengonfirmasi sejumlah temuan ini kepada Anton Sugiono. Melalui pesan pendek, Anton mengaku sudah tak lagi di NSHE. Selebihnya, ia enggan diwawancarai. Begitu juga dengan NSHE yang menolak untuk diwawancarai. Kami sudah mendatangi kantor NSHE di lokasi proyek dan melayangkan surat permohonan wawancara. Namun perusahaan tersebut tidak merespon. Setelah Bank of China pergi, BUMN milik pemerintah Tiongkok, SDIC Power Holding, masuk. VG kemudian dijual ke BUMN milik pemerintah Tiongkok itu. Di situ masih ada nama Anton. Meski berbendera Indonesia, NSHE dan PLTA Batang Toru nyaris dikuasai entitas usaha asal Tiongkok,
baik dari sisi perusahaan maupun pendanaan. Lalu muncul pertanyaan, masih relevankah PLTA Batang Toru berkapasitas 510 MW digunakan sebagai peaker? Klaim perusahaan bahwa peaker PLTA ini belum bisa digantikan bertentangan dengan teori dan fakta di lapangan. Pasalnya, saat ini seluruh jaringan listrik di Sumatera sudah terkoneksi dari selatan sampai utara. Sudah terkoneksi antara atas dan bawah ini. Karena kalau atas dan bawah ini sudah terkoneksi, maka akan semakin tidak diperlukan peaker itu. Laporan yang disusun Brown Brother Energy pada 2020 menunjukkan, jika rampung, PLTGU Sumbanggut 1, 3, dan 4 mampu beroperasi 24 jam dan menghasilkan 800 MW atau sekitar 1,6 kali lipat lebih banyak dari peak power yang dimiliki PLTA Batang Toru yang menghasilkan 510 MW. Itu pun belum ditambah pasokan dari pembangkit listrik berbasis geotermal, Sarula dan Sorik Merapi. Artinya, PLTA Batang Toru adalah proyek opsional dan bukan proyek yang sepenuhnya diperlukan. Pemerintah sebenarnya memiliki pilihan membangun PLTA dengan ukuran lebih kecil dan tersebar di sejumlah titik. Cara ini diyakini lebih efektif, bebas utang, dan tidak merusak habitat orang utan Tapanuli, dan tentu saja ekosistem Batang Toru.